Selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah sekolah minggu di rumah lagi ya. Tapi walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa. Adik-adik tetap harus menggunakan pakaian yang rapih dan juga sopan. Lalu kalau adik-adik masih makan, adik-adik boleh menyimpan makanannya dahulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah sekolah minggu ya. Selanjutnya, adik-adik boleh menyimpan mainan atau gadget adik-adik. Selama ibadah, kita tidak main gadget atau mainan ya, supaya kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Oh iya, kakak dan abang mau mengingatkan adik-adik untuk selalu melakukan dan melaksanakan 3M. 3M itu apa saja ya? Pertama, adik-adik harus memakai masker jika adik-adik berpergian keluar rumah. Tapi kakak dan abang tetap menyarankan adik-adik untuk tetap di rumah ya. Kedua, adik-adik jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan kapanpun dan dimanapun. Ketiga, adik-adik wajib menjaga jarak dengan orang lain di sekitar adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua sehat selalu. Nah, sekarang adik-adik sudah siap kan untuk ibadah sekolah minggu? Kalau sudah, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu Kak Nelly. Selamat hari Minggu Kak Tius, selamat hari Minggu juga adik-adik. Kak, aku mau nanya nih, kabar kakak gimana sih hari ini? Kalau kabar Kak Tiur selalu luar biasa. Kalau Kak Nelly kabarnya gimana? Kabar aku baik, tapi kenapa ya Kak Tiur kabarnya selalu luar biasa? Iya dong, kan Tuhan Yesus kita itu baik Kak. Jagain Kak Tiur, kasih berkat sama Kak Tiur. Kemudian setiap pagi Kak Tiur masih bisa melihat matahari, menghirup udara segar. Berarti Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa. Berarti Kak, kabarku itu juga harus selalu luar biasa. Iya dong. Nah, Kak Nelly, Kak Tiur seneng loh. Karena kita masih bisa ibadah bareng sama adik-adik. Meskipun kita ibadahnya masih ibadah online, Kak. Iya, Kak. Tapi Kak, yang terpenting adik-adik sehat dan harus selalu penuh sukacita. Harus semangat. Nah, kayaknya Kak Tiur ini deh pernah dengar ada istilah 3M deh, Kak. Apalagi masa pandemi ini. Apa sih Kak Nelly boleh kasih tahu nggak 3M itu? Iya. Betul adik-adik, di masa pandemi ini kita harus selalu ingat protokol kesehatan ya Kak Tiur ya. Apakah ada 3M nih. M yang pertama, memakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Adik-adik harus selalu pakai masker. Kalau adik-adik mau keluar rumah. Kemudian M yang kedua apa Kak? M yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun lalu di air yang mengalir. Wah, berarti kalau kita mau makan sekarang harus cuci tangan dulu dong. Oh iya dong Kak. Kalau kita keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah, kita cuci tangan pakai sabun, terus pakai air mengalir juga yang bersih ya Kak? Betul Kak, biar tangan kita selalu bersih. Jauh dari kuman dan virus ya Kak? Apalagi sekarang virus itu apalagi nggak kelihatan, itu bahaya Kak. Oh, kemudian tadi katanya ada M ketiga Kak? Betul adik-adik, ada 3M yang terakhir nih. Adik-adik harus selalu ingat untuk menjaga jarak. Wah. Jadi adik-adik harus selalu jaga jarak nih. Iya, apalagi kalau kita lagi berpergian keluar rumah, hindari yang namanya tempat kerumunan yang banyak orang ya Kak. Betul. Supaya adik-adik bisa terhindar yang namanya dari virus corona. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu ingat protokol kesehatan ya. Nah, Kak Nelly, hari ini kan kita ibadah online. Selain bersama Kak Tiur dan Kak Nelly, kita juga ada bersama para kakak, abang, pemusik. Ada siapa saja ya Kak? Ada siapa aja? Yang pertama itu ada Bang Gerat Pangaribuan. Lalu kemudian ada lagi Bang Bobi Sinaga. Ada siapa lagi nih Kak? Ada Kakak Happy Boru Sinaga. Yang terakhir
ada Kakak Angel, Boru Tobing. Wah, seneng banget ya Kak. Hari ini ada Kak Tiur, Kak Nelly, pemusik juga lengkap semua karena berkat dan penyertaan Tuhan Kak. Sama seperti lagu pembukaan yang mau kita nyanyikan bersama adik-adik yang berjudul Duduk Senang, Berjalan Senang. Lalu dilanjutkan lagi dengan lagu Adalah Sukacita. Yuk kita semangat, adik-adik bangkit berdiri. Shalom, selamat hari Minggu. Kami dari Majelis HKBP Durensawit menyampaikan selamat beribadah bagi anak-anak sekolah minggu bersama keluarga di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Kita memasuki saat teduh. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 3, Terpujilah Allah.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantu laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita dengarkan epistel bagi kita pada minggu ini, tertulis di 1 Korintus 11 ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Kita baca secara bergantian. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Do Re Mi, dilanjutkan dengan Kidung Pujian Hati yang Gembira.
Adik-adik, Tuhan Yesus itu udah menebus dosa kita, dosa adik-adik semua. Untuk itu kita harus selalu bergembira karena kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Hati yang Gembira. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Ajarilah Kami Bahasa Kasih-Mu. Andai kata ku berikan segala milikku, namun tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku berkata kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik terkasih, kita masih beribadah di rumah ya. Tetap semangat, dan kalau harus pergi keluar, pakailah masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Luar biasa berkat Tuhan hari ini mengingatkan kita akan Yesus, Anak Allah, Bapa, dan rumah yang akan disediakan untuk kita. Sebelum Nats ini, Yesus bercerita bahwa di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal. Karena itulah Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu karena Yesus mengatakan, "Di rumah Bapakku banyaklah tempat, dan aku pergi menyediakan tempat bagimu." Lah, berarti ada orang yang bertanya, ada murid itu yang bertanya, "Thomas, di mana itu Tuhan? Tunjukkanlah itu tempat itu kepada kami, supaya kami tahu jalan ke sana." Nah, kalau sekarang ini kan gak terlalu susah kalau kita cari alamat. Mungkin melalui
maps supaya kita tahu tempatnya di mana. Dan mungkin kita minta teman kita supaya dia Sherlock tempat tujuan kita itu. Seperti itulah kira-kira Thomas ini meminta kepada Yesus alamat dan tempat di mana yang dikatakan oleh Yesus itu. Lalu Yesus menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalau ke Roma banyak jalan, ada 1000 jalan, tapi kalau ke sorga hanya 1 jalan, yaitu melalui Yesus. Nah, berarti Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ayo, adik-adik sekalian, percaya enggak bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu? Percayakah adik-adik sekolah minggu kepada Bapa yang di surga? Dan juga selain tempat, Yesus juga menceritakan tentang dirinya, tentang Bapanya. Lalu ada juga yang bertanya, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Wah, berarti hampir kita bilang sia-sia dong. Si murid-murid, termasuk secara khusus Filipus di sini, yang meminta supaya Bapa itu diperkenalkan, itu sudah cukup katanya. Dia berarti belum mengenal sepenuhnya siapa Yesus, siapa Bapa. Kalau pepatah orang luar katakan begini, like father, like son. Artinya seperti Bapa, seperti itulah anaknya. Jadi kalau kita mengenal Yesus, kita mengenal Bapa. Karena Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang Tritunggal. Yesus sebagai anak Allah, Bapanya di surga, baru Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Makanya ketika Filipus itu bertanya, "Tunjukkan, perkenalkan." Lalu Yesus marah. "Telah sekian lama aku bersama kamu, namun kamu tidak mengenal aku." Contohnya nih, anak sekolah minggu sudah sekian lama beribadah di sekolah minggu HKBP Duren Sawit. Nah, ada pertanyaan, ada pembicaraan bahwa siapakah pendeta HKBP di Duren Sawit? Lalu ada anak sekolah minggu mengatakan, "Kami nggak tahu, tunjukkan aja siapa dia." Wah, keterlaluan dong menurut Yesus yang sudah lama bersama-sama dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya itu bersama-sama dia kemanapun dia pergi, tapi belum sepenuhnya mengenal Yesus adalah anak Allah. Sehingga si Filipus ditanyakan lagi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Artinya di situ adalah bahwa Yesus dan Bapanya tidak terpisahkan. Samalah
dengan adik-adik sekolah minggu, ya. Adik-adik sekolah minggu kan gak terpisahkan dari bapaknya dan anak sekolah minggu. Ya, coba anak sekolah minggu yang sudah bersama-sama dengan bapaknya, tapi masih ditanyakan ke abangnya, siapa bapak kita? Tunjukkan. Wah, itu dia. Jadi dalam hal ini, adik-adik sekolah minggu, percayakah bahwa Yesus adalah anak Allah? Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Karena Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus tidak terpisahkan. Karena apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah yang disuruh oleh Bapanya. Dia melakukan pekerjaannya, pekerjaan Bapanya juga, ya. Jadi oleh karena itu Tuhan Yesus juga menerangkan kembali tentang iman percaya kita kepada Yesus dan Bapa kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Nah, apa pekerjaan Yesus? Yesus kan selama ini sudah menerangkan, sudah memberitahukan, dan kita sudah lihat melalui firman Tuhan. Kita sudah mendengarkannya. Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberitakan firman Tuhan dan berkhotbah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini semuanya adalah pekerjaan Yesus yang sudah nyata di dunia ini. Dan dalam hal ini juga ketika kita berdoa, kita minta kepada Bapa kita di dalam nama Yesus, artinya bahwa supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Jadi Yesus sebenarnya melakukan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Bapanya. Terakhir, Yesus menekankan, mengatakan, jika kamu mengasihi aku akan menuruti, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya benar saja lah ya, karena seorang bapak itu tidak akan menyuruh yang tidak benar. Dan peraturan yang dibuat oleh bapak pun pasti adalah peraturan yang bisa dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, jadi bagaimana caranya kita melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita, yaitu dengan cara mengasihi, ya. Apakah adik-adik mengasihi Yesus? Apakah adik-adik percaya kepada Yesus? Nah, jika adik-adik percaya kepada Yesus, pasti adik-adik semua mau melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sekarang apa yang mau dibilang oleh Nats ini? Nats ini mengajak kita juga di masa-masa pandemi COVID-19 ini harus taat akan perintah Allah dan taat kepada perintah
pemerintah. Kalau kita mau sayang, kalau kita menyayangi Tuhan, ya kita harus menyayangi atau mengasihi teman-teman. Nah, kalau teman-teman kita mau selamat, teman-teman kita mau sehat, teman-teman kita mau bersama-sama dengan kita, ya mari semuanya kita jangan lupa mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah menyapa kami, supaya kami percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah anak Allah, dan apa yang kami lakukan adalah karena kasih kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk tetap setia, untuk tetap bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan meneladani Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka saat ini berada. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 848 ayat 1 dan seterusnya, Dison Adong Huboan Tuhan. Adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk persembahannya. Adik-adik bisa mengirimkan ke rekening di bawah ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Dadah. Surga